الأمر
marhaban marhaban. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramah Simbah Nyai Hajah Khudori wa ahli baitiha wa nakhusul akhos panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mudrik Khudori, Bapak Kiai Haji Hanif Khudori minangkani pengasuh asrama perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo ingkang kita cadong berkah dalah doanipun, ingkang kita mulyakaken, kita tenggo-tenggo dawuh-dawuhipun panjenenganipun Gus Miftah sampeyan ki wis kenal tenan apa durung? Nek urung kenal kebangetan. Gus Miftah niku saiki julukane kiai berjuta follower. Wirawiri di YouTube, wirawiri di televisi, tapi kiai niku urung terkenal nek urung ana gambare nang bokong truk. Lah Gus Miftah niki diitung wis ana 170 truk. Berarti lebih dari terkenal pisan. Alhamdulillah wa syukrulillah, di tengah-tengah kepadatan kesibukan beliau masih menyempatkan untuk hadir rawuh ketemu konco-konco santri kabeh. Ini merupakan satu anugerah kanggo kula jenengan. Niat kula sampeyan siang menika ngempal tiada lain adalah untuk kita ikut takziman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kumpul kula jenengan siang menika wageta dados setunggalikun bukti rasa tresno, mahabbah, rasa cinta kita terhadap beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sehingganya kula sampeyan kabeh sesuk waget kecatet dados ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan waget pikantuk ingkang nami syafaat pitulungan Kanjeng Nabi ana ing dina kiamat. Allahumma amin.
Kula mboten badhe memperpanjang lebarkan. Yang pertama tentu kula matur nuwun sanget Gus Miftah kersa rawuh di tengah kesibukannya. Kita doakan mugi-mugi beliau diparingi kesehatan, diparingi panjang umure, tambah santrine. Santrine Gus Miftah iki bening-bening ora kaya sampeyan iki. Santrine bening-bening, lampune biak pet. Niki santrine kok ngono lho Gus. Iki urung ketok gudhige padahal. Nggih, mugi-mugi kula sampeyan kabeh kecatet dadi ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya wekdal saha papan kula aturaken dumateng Gus Miftah sak cekapipun. Niki konco-konco disemangati, niki gek ora oleh bali setahun. Mekaten matur nuwun wal afu minkum summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini duduk apa berdiri? Niki kelainan. Kenapa saya katakan kelainan? Soalnya biasanya sing seneng ngadeg ki wong wedok. Ngapunten kula didhawuhi Gus Yusuf kapure. Mosok jumeneng. Maton mboten kiyamuhu binafsihi nggih. Kok kaya manukmu. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Engkang estu kaula takdimi simbah Nyai Khudori, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Engkang kaula takdimi sedaya dzurriyyah Mbah Khudori, wabil khusus Kiai Mudrik Khudori, Kiai Hanif Khudori, saha sahabat lan guru kaula Gus Yusuf Khudori, serta para asatid dan masyayikh dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Tapi saya ingin menyapa kalian semua dengan sebutan sahabat. Ada teman, pacar, dan sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu siapa? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Wah. Itu teman. Jadi lak ning kamarmu ana panganan teko kabeh. Lah, itu teman. Kemudian ada pacar. Apa itu? Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kamu lupa 1000 orang. Ya. Dan yang terakhir, siapakah sahabat? Sahabat itu adalah satu orang yang tetap menemanimu di saat 1001 orang meninggalkanmu. Lah. Maka mudah-mudahan kita tidak hanya menjadi sahabat di dunia, tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya mohon maaf ke Gus Yusuf, saya telat karena tadi saya mau berangkat 12:30, masih banyak ditunggu wartawan. Karena 3 hari yang lalu saya baru menuntun syahadat seorang DJ internasional. Yang subhanallah dulu ketika dia saya ketemukan dalam bentuk SDSB. Apa itu SDSB? Semok depan, semok belakang. Rupamu. Saya harus banyak menjawab pertanyaan kenapa kok dia bisa masuk Islam. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya itu tidak paham. Saya punya
teori seperti ini. Orang di pesantren itu akan ada 3 macam. Yang pertama, 50 tambah 50 sama dengan 100. Yang kedua, 50 tambah 50 sama dengan 150. Dan yang ketiga adalah 50 tambah 50 sama dengan 50. 50 tambah 50 sama dengan 100. Siapa itu? Santri. Ketika di pondok dia pinter, cerdas, dzaka, dia manut sama guru. Begitu keluar dari pondok, ketika dia menjadi seorang alumni atau mutakharrijin, dia menjadi santri yang sukses. Ini 50 tambah 50 sama dengan 100. Tapi ada kalanya 50 tambah 50 sama dengan 50. Ini siapa? Neng pondok sajanjane pinter. Begitu keluar tidak jadi apa-apa. Ini siapa? Biasanya adalah santri pinter tapi takziman wa ikroman kepada guru. Dia melupakan hormatnya kepada guru. Maka kemudian apa? Begitu keluar gara-gara tidak mendapatkan wa irsadul ustadi. Ketika dia keluar dari pondok tidak jadi apa-apa. 50 tambah 50 sama dengan 50. Dan yang ketiga, 50 tambah 50 sama dengan 150. Ketoke ning pondok mung turu bahkan gelare Abu Naum. Itu kan? Kakean mangan sampai dijuluki Abdul Butun umpamane kayak gitu. Tetapi keluar dari pondok dia jadi orang besar. Ini namanya 50 tambah 50 sama dengan 150. Faktor X-nya apa? Faktor X-nya adalah karena selama dia di pondok sangat hormat, takziman wa ikroman terhadap para guru dan para masyayikh. Maka kowe sing rumangsa rada goblok umpamane ya atau umpama ana sing rada goblok gitu loh. Ketika kamu merasa kurang pinter, maka plusnya adalah harus kamu tambahi rasa hormatmu kepada gurumu. Maka kemudian ketika keluar bisa menjadi 150. Lah saya sendiri ini termasuk kategori yang mana? Saya mungkin 50 tambah 50 sama dengan 50, tapi dapat berkahnya guru. Bagaimana tidak? Saya dulu mondok selama 6 tahun, nggak pernah diajari guru saya ngaji kitab. Kitab paling tinggi yang saya baca itu hanya Fathul Qorib. Teman-teman saya ngaji umpamane nahwu, saya nggak boleh ikut. Teman-teman saya ngaji hikam sama kiai saya, ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Saya nggak pernah boleh ikut. Saya nggak boleh ikut. Teman-teman saya ngaji umpamane soal doa tentang di hikam itu. La yamuddu ta'akhuru amadil ata'i mal ilhai fi du'a mujiban liyaksika fa huwa duminalaka al ijabah. Dulu teman saya ngaji di pondok seperti itu saya nggak boleh ikut. Coba. Kemudian membahas keakbaran Allah, mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Saya hanya mendengar dari dapur. Kiai saya cuma bilang begini, kowe ora usah melu ngaji hikam, sesuk metu kok pondok insyaallah kowe iso ngaji hikam. Dan ternyata terbukti. Sekarang saya di pondok ngajar hikam. Lah, agak. Biar aku ora tau ngaji, saya kira aku banyak dalil-dalil di hikam itu yang saya hafal. Maka kemudian kalau hari ini saya dikontrak sama iNews TV, judul acaranya ngobrol bareng Gus Miftah. Mereka tertarik dengan quote-quote yang sebenarnya quote itu berangkat dari kitab hikam. Coba tadi saya sampaikan, saya datang ke sini walaupun macet dicegat wartawan tetap bisa sowan Gus Yusuf. Kenapa? Karena atas nama cinta. Oh, kalian tahu cinta itu apa? Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Tapi ingat, kalau toh kemudian cinta, jangan sampai cinta itu berawal dari mata. Tapi haruslah berawal dari hati. Kenapa? Karena cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Wah. Tapi ingat, cinta yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati. Lah. Cie, kamu bucin, cie. Kok kamu baper sih gitu loh. Santai saja, kamu nggak usah mikir macam-macam. Ingat,
menaklukkan santri putri tidak dengan I love you tapi dengan kobil tuh. Lihat. Sakit. Nggak usah baper. Tempatnya Gus Yusuf ini mondok undang-undangnya satu. Ini kan dari santri toh. Apa undang-undangnya? Ngaji sampai mati, mondok sampai rabi. Lah, itu santai wae. Sejumlah-jumlahnya kamu akan berakhir. Itu beneran. Saya doakan sejumlah-jumlahnya kalian semua akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Modar kok. Lah ternyata sifat takdiman wa ikroman itu ditunjukkan oleh Imam Syafi'i kepada para guru-gurunya. Jadi mohon maaf, kalau ini saya di sini mau ngomong sirah nabawiyah, kalian lebih jago daripada saya. Wong ada Gus Yusuf sebenarnya saya malu kok. Saya ingat kaidah usul fikih, idza wujudul ma batalat tayammum begitu. Jadi kalau ada air ya tayamumnya batal. Sementara saya datang ke sumbernya air lah ya, wis batal ta iki. Yes. Maka saya datang sebagai host. Karena saya kebetulan dikontrak di iNews TV sebagai pembawa acara. Termasuk nanti malam tampil tayang jam 20, bintang tamu saya yang saya hadirkan Deddy Corbuzier. Wow. Kan lucu, dulu dia ngundang saya, sekarang dia gantian saya undang. Allah. Dendam matamu kok dendam iki lho. Wah, jan. Parah iki. Jan. Cah merongos cerewet. Wes. Tak dongake, guys. Muga-muga sok bojomu ayu. Rondo anak 15. Siapa namanya? Penco. Delak. Kreatif banget ini. Yalah Penco. Ya saya doakan Penco panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Penco hidup sendiri. Saya tidak akan berbicara sirah nabawiyah karena saya yakin semua sudah cinta dengan Rasulullah. Amin. Saya akan menceritakan bagaimana kemudian rasa cinta itu membawa kebaikan untuk kita semuanya. Termasuk rasa cintanya Imam Malik kepada Rasulullah saat itu membawa Imam Malik berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Sekian kali mimpi ketemu Rasulullah. Imam Malik salah satu dalam mimpinya apa? Rasulullah nitip salam untuk muridnya yang namanya Imam Syafi'i. Dalam tidurnya Imam Malik mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Baligh salami ila Syafi'i. Wah Imam Malik, sampaikan salamku kepada muridmu. Siapa? Imam Syafi'i. Coba. Kenapa sampai Imam Malik memimpikan muridnya Syafi'i? Karena ada mahabbah Imam Malik kepada Rasulullah, ada mahabbah Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Sampai Rasulullah mengatakan balik salami ila Imam Syafi'i. Begitu bangun, Imam Malik sudah dalam keadaan udur, sudah sepuh, nyari santrinya. Reneo, pripun Kiai? Sowano Imam Syafi'i. Sampaikan kepada Syafi'i, tadi malam aku bermimpi ketemu dengan Rasulullah dan Rasulullah nitip salam kepada Syafi'i. Coba. Kalau ada orang mengatakan bisa nggak ketemu Rasulullah, jelas. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah. Mimpi ketemu aku berarti kaya tenan. Lan jenengan mimpi ketemu Rasulullah pasti itu Rasulullah. Tapi lah awakmu ketemu mimpi ketemu Kiai Usman bisa jadi gerandong, bisa jadi. Lah Rasulullah ora mungkin deh, ora mungkin. Akhirnya apa? Santrinya Imam Malik ini sowan kepada Kiai Imam Syafi'i. Pak Syafi'i, kula wonten pesen saking guru kula, guru panjenengan, saking Kiai Imam Malik. Pesennya apa? Beliau menyampaikan kepadamu bahwa semalam beliau mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi menitipkan salam kepadamu. Balik salami ila Syafi'i. Subhanallah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Guru mimpi ketemu Kanjeng Nabi nitip salam kepada Imam Syafi'i. Karena adanya mahabbah, ada rasa cinta. Akhirnya apa yang terjadi?
Imam Syafi'i tahu kalau dikasih oleh-oleh, dikasih hadiah harus dibales. Idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Harus dibalas dengan yang lebih baik. Makanya kenapa kalau ada orang mengatakan assalamualaikum kita jawab komplit waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahayyu bi ahsani minha. Harus lebih bagus. Imam Syafi'i masuk kamar, cari jubahnya yang kira-kira pantas untuk hadiah, ternyata nggak ketemu. Yang terbaik adalah jubah yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Dicopot sama Syafi'i. Nah, saya senang mendengar ceritamu bahwa Imam Malik mimpi ketemu Kanjeng Nabi dan Nabi Muhammad titip salam kepadaku. Ini jubahku untuk kamu. Santri le diwenehi ageman sangka kiai mesti senang. Makanya kenapa ini saya bawa, ini kebetulan hadiah ulang tahun saya dari Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Makanya saya bawa. Sopo ngerti kabeh oleh berkah Habib Lutfi. Amin. Tapi santri ini Gus Yusuf kurang ngajar kok, begitu aku teko kacamata nganggo tongkat ono sing ngrasani, wow si buta dari gua hantu. Pelanggaran nih. Akhirnya apa? Jubah itu dibawa pulang. Ketemulah sama Kiai Imam Malik. "Le, kok kowe ketok seneng banget ngopo, Le?" "Nggih, Kiai. Kula wae diwenehi hadiah kalih Kiai Imam Syafi'i jubah niki." Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Imam Malik, subhanallah. Aku nyilih baju Imam Syafi'i. Kagem napa nggih? Wis meneng. Apa yang dilakukan Kiai Imam Malik dengan jubahnya Syafi'i? Jubahnya Syafi'i dicuci oleh Imam Malik. Kemudian apa? Air bekas cucian jubah Imam Syafi'i diminum oleh Kiai Imam Malik. Kenapa? Ketika ditanya sama Imam Malik, "Pak Kiai, niku lak santrine jenengan." Apa jawaban Imam Malik? Ini Syafi'i bukan orang main-main. Sampai Rasulullah nitip salam kepada Syafi'i melalui aku. Ini orang bukan main-main. Maka dulu saya sangat tersinggung ketika ada tayangan YouTube Ustadz Khalid Basalamah mengatakan apa? Air minum bekas kiai itu tidak ada berkahnya. Dan yang membuat saya tersinggung apa? Waktu itu video klipnya adalah Syekhina Mbah Maimun Zubair. Langsung waktu itu saya katakan, "Wahai saudara Khalid Basalamah, yuk kita ketemu." Untuk apa? Bahsul masail. Bahsul masail itu apa? Golek-golek masalah. Saya tidak terima ketika Anda mengatakan bekas minum kiai itu tidak ada berkahnya. Imam Malik mencuci bajunya Syafi'i, air bekas cucian diminum oleh Imam Malik. Subhanallah. Makanya kenapa ketika saya kemana-mana, bahkan saya keluar negeri, tongkat ini saya bawa, karena begitu bahagianya saya ketika Maulana Al Habib Lutfi, saya ulang tahun, saya sowan beliau, "Le, kowe ulang tahun, ini kamarku." "Nggih, Bah." Saya dikasih ini. Maka simpanan-simpanan kiai ini Gus kuwabe kula simpen tenanan. Termasuk sebelum meninggalnya Mbah Maimun itu, ada santri beliau datang ke pondok saya membawa 3 hal barangnya Mbah Maimun. 1 serban, 2 sandal, 3 parfum. Tolong dikasihkan ke Miftah. Saya simpen. Makanya awakmu ndalah nemu tegesan rokoke Gus Yusuf umpamane itu, aja mok rokok, dimut. Begitu romantisnya hubungan Syafi'i dengan Imam Malik. Maka yang pengen saya sampaikan ke sahabat-sahabat santri apa? Coba kita lihat bagaimana kemudian Imam Syafi'i memperlakukan gurunya sehingga dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Dari kota Mekah, ketika beliau belajar dengan salah satu gurunya Imam Abu Uyainah. Selesai, gurunya mengatakan, "Syafi'i, ilmuku wis entek. Saiki kowe ngaji ning Madinah, sok lanjut ning Irak." Sowan kepada ibunya, "Bu, kula didhawuhi kali Pak Kiai kapurih ngaji teng Madinah, kemudian lanjut ke Irak." Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? "Wis mangkato le. Umpama ora iso ketemu ning donya, iso ketemu ning surga le." Coba. Makanya saya itu niteni Gus. Orang itu kalau masuk pondok biasanya pertama masuk yang susah anaknya. Terus nangis macam-macam. Tapi begitu anaknya sudah betah di pondok, biasanya sing gateli mbokne. Kok kira mulih-mulih to le? Tapi ya itu, santri jangan sering-sering pulang, kan harus waktu lu zaman yang lama. Kowe apa-apa mulih masuk angin mulih. Bojone apa kucingi mana mulih. Mulah. Harus waktu lu zaman. Maka kemarin Gus, saya nafsir santri itu apa? Santri itu ditanya sama wartawan, santri itu san dan tri. San itu insan, tri yang memiliki 3 hal. Apa? Iman, Islam, ihsan.
Lah santri itu tempatnya di mana? Di pondok. Ternyata pondok iku le kuwi sangka dalilmu akhilan tanalal ilma illa bisitatin saumbika ang tafsilil bayanin dakaun pinter P dari pondok P daka pinter wahirsun open wadirhamun duit nomor 3 apa N dakaun wahirsun wajtihadun nemen-nemeni N wadirhamun duit wasuhbatul ustadi oleh pitu duwe guru watulu zamani katek pondok ngono cok diling-eling santai ae rasa mikir jodoh we kowe malah galau aku di matamu seperti non mati di antara idgham bila gunnah maksudnya apa terlihat namun tidak pernah dianggap cah santrine Gus Yusuf ya ora gombali cewek metu arep rabi ngono karo bojone gombali bojone ngono carane nun mati ketemu bak saja dibaca iklab masa aku ketemu kamu tidak ijab ngono codot akhirnya apa untuk berangkat ke Madinah Imam Syafi'i membawa rekomendasi dari gubernur Makkah nah mangkat karena tidak sembarang orang bisa ketemu dengan Kiai Imam Malik. Sampai gubernur Madinah, suratnya dari gubernur Makkah diberikan kepada gubernur Madinah. Pak Kiai, Pak Wali Kota, tolong saya dibawa kepada Kiai Imam Malik. Ini ada surat dari gubernur Makkah supaya saya bisa ngaji kepada Kiai Imam Malik. Apa jawaban gubernur Madinah? Hei Imam Syafi'i, perjalananmu dari Mekah ke Madinah itu lebih ringan daripada saya harus ketemu dengan Kiai Imam Malik. Bagaimana orang dulu itu menghargai Kiai? Kalau seandainya engkau memerintahkanku untuk memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu lebih ringan untukku daripada harus ketemu dengan Kiai Imam Malik. Subhanallah. Begitu luar biasanya kiai-kiai zaman dulu. Lah kiai saiki mung dihapusi tok. Apa meneh lah musim pilkada mung dihapusi tok. Lah arepe nyalon sowan kiai. Begitu dadi lali karo kiai. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong laos kaya salam. Oh, kaya dong salam kaya laos. Apa wi dong salam karo laos? Yen arepe masak digoleki dhisik dhewe, lak sayure wis mateng diguwak dhisik dhewe. Kurang ajar tapi. Sakitnya di mana? Rupamu. Santri kok tua banget tadi. Di Bejurung? Oh belum, santele. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia. Kasihan. Nyamuk saja ditepuk pakai 12 tapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Ora apa-apa lho ya. Wis angel. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya karena dipaksa oleh Imam Syafi'i, gubernur Madinah mengantarkan Imam Syafi'i kepada Kiai Imam Malik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Yang keluar, kayak palang banting gelas barang kayak. Ketok jomblo itu kayak. Santai wae. Aku galau kok. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Ya. Aku seneng nggo cah nom-nom niki Gus, bahasane pas iki. Kowe ngono nggih parikan ki sing apik. Parikanmu kaya parikan cah saiki apa kali ya? Sing dasku mumet ndasmu piye piye. Apa kuwi? Oh Gusti Maha Adil. Termasuk rupa elek iso mondok ning kene iki ya adil. Salah satu bentuk keadilan Gusti Allah. Jawaban, ra masalah aku elek ciptaane Gusti Allah. Daripada kowe ketok gandeng ciptaan kamera 360. Lah ngono jawab.
Kowe tak dongake rabi karo rondo nesu. Nanti wae. Oleh santriku kan rabi wingi oleh rondo. Bah kula isin dilok-lokke rabi karo rondo. Aja isin. Kalau kamu rabi nikah dengan janda banggalah. Kenapa? Karena janda itu minimal jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda lah. Berat. Akhirnya apa? Ketemu dengan khadimnya, pembantunya Imam Malik. Mau apa? Mau ketemu Pak Kiai. Ben ketemu Kiai angel. Gue saiki setiap saat iso ketemu Gus Yusuf, iso ketemu Kiai Mudrik. Wah, apik banget. Biyen angel ketemu Kiai. Akhirnya apa? Pak Kiai baru istirahat. Tolong Anda datang keesokan harinya, akan saya sampaikan pesan kalian kepada Kiai Imam Malik. Akhirnya kundur coba. Begitu keesokan harinya pengajian kitab Al-Muwatta, tulisan Kiai Imam Malik, kitab hadis terbesar yang beliau tulis, Imam Syafi'i melu. Begitu ngaji, Imam Syafi'i karena santri baru sama Kiai Imam Malik disuruh kepada santri senior, kamu ngaji dulu sama santri senior. Jawaban Imam Syafi'i apa? Nyuwun sewu Kiai, kula pun apal kalih kitab Muwatta. Jajal. Dadi ideale kowe iki ngaji karo Gus Yusuf, kowe wis ngerti apa sing arep diwulangke Gus Yusuf. Kitabe minimal wis mok waca. Kowe arep ngaji hikam karo aku, minimal kowe wis maca hikam. Dadi ketemu aku mau nyemak tok. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Begitu dites ternyata hafal. Dari awal sampai penutupan hafal. Imam Malik penasaran sama ibunya Imam Syafi'i. Bocah kok pintere koyo ngene rahasiane apa? Ternyata menurut ibunya Imam Syafi'i, kecerdasan Imam Syafi'i itu rahasianya ada dua. Yang pertama, ketika Syafi'i bayi, saya kasih ASI secara eksklusif selama 2 tahun. Al-Quran dawuh apa? Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimmar rodhoah. Jadi nyusoni sok 2 tahun nih. Kowe sok duwe bojo to 2 tahun. Malah sing nyusoni bapakne. Sabar. Sekarang bayi baru 5 bulan wis diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng kuwi susu sapi. Mila begitu mondok ning Tegalrejo krungu adzan subuh, as-shalatu khairum minan naum. Jawabane apa? Mila sapa jenengmu mau? Penco. Mila kowe ra kena rabi karo sapi. Soalnya apa? Saudara sesusuan. Lah. Penco itu. Kemudian yang kedua apa kata ibunya Imam Syafi'i? Kecerdasan Imam Syafi'i itu kenapa? Karena setiap saya mau menyusui Imam Syafi'i terlebih dahulu mengambil air wudu. Jadi saat durunge nyusoni wudu dhisik. Lah kowe ngene iki kudu ngerti le. Sama halnya dulu ketika saya diajari kiai saya kitab Risalatul Mahid. Saya protes sama kiai saya. Kiai, aku wong lanang kok Risalatul Mahid iku pripun? Jawaban kiai saya apa? Sesuk lak nganti bojomu ra ngerti babakan Risalatul Mahid, kowe yo ora iso, kowe kepitung dosa. Mila senajan to lanang kowe kudu ngerti kitab-kitabe wong wedok. Senajan to kowe wong lanang kudu ngaji Risalatul Mahid kata kiai saya. Senajan to kamu laki-laki kudu ngerti kitab Akhlakun Nisa, kudu ngaji Adabul Mar'atus Sholihah. Dan ternyata benar le. Kalau kamu punya istri, ning kene kowe ora gelem ngaji, bojomu salah tentang babakan haid, hati-hati, kowe dosa. Makanya coba besok ketika kamu punya istri kamu punya anak, nyusoni wudu dhisik. Aja kaya mbok-mbok saiki le. Nyambel terasi, anaknya nangis, nyoh. Waduh. Aduh. Sangel-angel gitu loh. Anaknya nangis langsung nyoh. Kuwi anaknya langsung bengok, tarik sis. Ya Allah. Lanjut Imam Syafi'i tadi itu. Akhirnya apa? Ngaji di tempatnya Imam Malik selesai. Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Hei Syafi'i, sekarang kamu berangkat ke Irak. Kowe delok le, maca ning kitab taklim." Seorang murid itu ketika memutuskan untuk mengambil satu ilmu atau satu pendidikan, itu apa? Harusnya berkonsultasi dengan guru. Umpamane kowe kok kene pengen kuliah, matur karo Gus Yusuf.
Pak Kiai, kula kira-kira sesuk kuliah mendhet napa nggih umpamane. Aku ki tau lho ning UGM, ning YIN, ning UII, ngambil apa? Ngambil hikmahnya saja. Aku ki ya sarjana le, tapi ijazahku enggak tak ambil. Mergo aku isin. Aku kuliah 4 tahun gelare SAG. Sarjana agak gimana gitu. Umpama ngerti ngono ben aku ra ning yayan mending mondok ning Tegarrejo aku tenan aku. Syukur kowe tak kandhani. Sing bener iki lho. Ngaji ngantek tuwek ya Allah. Oh irenge ya Allah. Ora apa-apa. Kalau kamu dikatakan dasar kamu hitam, kamu jawab enggak masalah. Hitam bukan berarti kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah hitam pembungkus Ka'bah tapi menyenangkan. Wah, ngono carane. Iki lak ning pondokku jelukane cah ireng iki Irma. Apa ki Irma? Irenge Masya Allah. Akhirnya Imam Malik memerintahkan Imam Syafi'i, saya ulangi ya. Besok kamu katakanlah mondok di sini belum arem. Pengen mondok di mana lagi? Sowan karo Kiai. Pak Kiai, kula didhawuhi ajeng mondok melih sekecone teng pundi nggih? Jangan selonong, boy. Coba delok ning kitab apa kae? Fi ta'dimil ilmi wa ahli ning kitab talim. Harus konsultasi dengan gurunya. Akhirnya Imam Syafi'i berangkat ke Irak. Singkat cerita ngaji di sana sampai menjadi seorang guru. Bertahun-tahun Imam Syafi'i nggak berani pulang ke kota Mekah. Kenapa? Karena ibunya belum mengizinkan atau belum ada kabar dari ibunya Imam Syafi'i boleh pulang ke kota Mekah. Bertahun-tahun. Ketika musim haji datang, Imam Syafi'i, mohon maaf, murid-muridnya Imam Syafi'i berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika melakukan jawiyah, jadi kalau besok tak dongake ya, awakmu kuwabe iso mangkat haji lan umroh. Lah mau ngamin tok yakin ora mangkat. Lah yo sing daftar saiki sing mangkat 3 tahun meneh kok, 30 tahun meneh kok wis ora apa-apa lah. Tapi aku lho gak ada cerita, Gus. Saya Hunal Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Ana wong sugih. Pak, jenengan mangkat kaji. Dereng Kiai, kula tasik repot. Naudzubillah min dzalik. Sak matine wong sugih iki ra iso mangkat kaji. Sementara pas pengajian, Mbah Ahmad Khalil dawuh, saya doakan hadirin yang datang semuanya bisa berangkat haji. Ada jamaah itu mengaminkan doanya Mbah Ahmad Khalil 3 kali sampai baduin jeblas ning masjid. Amin Kiai dier, amin Kiai dier, amin Kiai dier. Subhanallah, orang miskin ini bisa berangkat haji 3 kali. Nah, mila lah awakmu pengen mangkat kaji, ya toh? Beda niku sing ndonga Mbah Ahmad Khalil lak mung cangkeme Miftah ya ora mandi. Akhirnya apa? Ketika jawiyah itu istilah orang-orang Mekah itu untuk pengajian di sudut-sudut masjid, namanya jawiyah. Kalau yang lebih besar namanya halakoh. Kalau orang Mekah menganggap seperti ini namanya halakoh. Tapi lah ngaji di sudut-sudut masjid itu namanya jawiyah. Nah, begitu ngaji, setiap kali jiko dalil, sang murid ini selalu mengatakan qala Imam Syafi'i, qala Imam Syafi'i. Di dalam masjid ada ibunya Imam Syafi'i. Langsung didatangin. Mas, kok mau kowe ngaji nyebut jenenge Syafi'i Muhammad bin Idris ki kowe iki sapa? Kula santrine, Bu. Lan jenengan sinten? Kula ibune Imam Syafi'i. Tahu yang di hadapannya ibunya Imam Syafi'i apa? Langsung sungkem diambung tangannya wolak-walik. Maka kenapa dalam kitab taklim dikatakan apa? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa likulil. Kue sesuk dadi kiai, sing mulya ramung kue tok, termasuk wong tuamu. Senajan to kowe ra duwe nasab kiai, sing ra duwe nasab kiai tak dongake muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai luwih apik daripada kiai mambu. Iki Imam Syafi'i ibune dihormati karena ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Tidak hanya dia, termasuk keluarganya, termasuk mbokne, termasuk bojomu. Mila nyuwun sewu, ada kiai bernikah dengan orang bukan santri, bukan anaknya kiai, bukan ning. Tapi karena suaminya kiai, otomatis istrinya dipanggil unyai. Mila ana istilah surga nunut neraka katut. Mila le pinter. Kowe dadi kiai nyafaati wong akeh, wong tuamu dimulyake.
Sok bojomu umpamane ora santri, wis ora apa-apa, bojoku ya ora santri, tapi nyatane iso ngurusi santri. Tak wene tip cara golek bojo. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangan kita. Wow, ngono. Carane ngono kuwi, Bro. Aku mbiyen rabi karo bojoku takoni, kelebihannya apa? 1. Kekurangannya apa? 1. Kelebihannya apa? Banyak kekurangan. Terus kekurangannya apa? Enggak punya kelebihan. Modar ya aku. Anda wae. Mula ndelok bojo aja sing ayu ora kudu ayu. Pada akhirnya yang bergincu akan kalah dengan yang berwudu. Aku ndelok raimu gemes sih aku. Ya Allah. Tapi iki seneng cah iki. Kan cah iki kan deloken teorine anake Nabi Adam. Sing lanang ganteng, sing wedok elek. Lah sing lanang elek, sing wedok ayu. Mila kan penco rupamu elek, ta? Sesuk insyaallah bojomu remuk. Ayo, saat durunge dilanjutke nyanyi sholawat ala Gus Miftah. Iku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama. Ayo tabui goblok. Malah meneng bae. Apa diwalik? Aku nabuh kowe ngaji ning kene. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca. Jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene kendang ngaji. Sholawat ya balik maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Ulangi yang lebih kenceng bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta. Lanjut terus. De apa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal urip tekan matiku pancene madha tali asmara rabi karo wong liya mblenjani tresnaku. Sholawate sing banter bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa
Sallu ala Nabi Muhammad. Gus Yusuf bengok, ho ah ho eh. Iki lak santri kon ngaji malah maksiat lagu yono. Los condang lanjut lehmu maksiat tutukna senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Sholawat ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli alaihi. Ulangi bisa meneh hafal. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli alaihi. Lagu asline bareng-bareng. Los condang lanjut emo wasapat apal Salawat sing banter ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Santri ki sang guyu wis seneng aku ta. Aja gawe susah le santai wae. Lak lagu mau ngerti aku. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu jare yen ra ninja ra oleh di cinta apa kaya ngene rupane wong kere. Serapopo santai wae. Siapa jenenge iki? Siapa iki? Ares. Ya. Namanya lebih bagus daripada wajahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Santrinya Imam Syafi'i matur kali ibune Imam Syafi'i. Ya eling-elingan ya le, lak kowe pinter dadi kiai so ibumu ya melu mulya. Ibunya Imam Syafi'i ngendikan, le maturo karo gurumu Syafi'i. Napa Bu? Lak Syafi'i arepe kondur, ibu wis ikhlas. Akhirnya sampai kota Baghdad diumumkan, woro-woro Kiai Imam Syafi'i benjang badai kundur teng kota Mekah. Tahu kiainya mau datang, orang mohon maaf, tahu kiainya mau pulang, penduduk Baghdad semuanya ngasih oleh-oleh kepada Imam Syafi'i. Ono sing unta, ono sing gandum, wis macam-macam kayak.
Mila tak kandhani lho ya. Lono kiai diundang ngaji, diamplopi. Kuwi wis kat mbiyen tak kandhani. Imam Syafi'i iki lho. Aku nyeritake Imam Syafi'i. Jadi lah ngaturi Gus Yusuf kowe esuk ning ngene pondokmu, mulai mau sangoni sejak zaman Imam Syafi'i. Aku saiki wis ora tau diamplopi le transfer. Kurang ajar Gus. Sombong amat. Malah ngelak kayak gitu, sombong amat. Rupamu. Dasar primus, pria muka sembret. Akhirnya Syafi'i pulang dengan membawa puluhan ekor unta sampai perbatasan kota Makkah. Santrinya berangkat duluan menemui ibunya Imam Syafi'i. Anake santrine matur, "Bu, lanti gurumu nembe dugi perbatasan kota Makkah." Anake ngomong, "Bu, anake jenengan iku luar biasa jenenge Kiai Syafi'i." Lah napa li? Alah kondur saking Baghdad. Imam Syafi'i niku membawa puluhan ekor unta, berikut oleh-olehnya berada di punggungnya. Niki coba, apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Iki. "Hei, ngomong karo Kiaimu Syafi'i, ora usah mulih." Kaget. Lah napa, Bu? Aku mbiyen dawuh karo Syafi'i supaya golek ilmu ra golek bondo. Ngomong karo gurumu Syafi'i, ora usah mulih. Aku mbiyen ngongkon anakku golek ilmu malah mulih nggawa bondo. Moh, jajal. Beda karo mbokmu. Kowe mondok ning Tegarrejo pirang-pirang tahun, ndelala bar mondok kowe nganggur, wis mbokmu mulai cerewet kae. Iki mondok 6 tahun, 12 tahun ning Tegarrejo diwangi ngrowot ramangan sego. Nah, kok mulih ra iso apa-apa. Kowe kapan bales budi karo wong tuamu? Lah aku dadi anake tak jawab, please deh. Lah ya ta? Lah aku dadi anake tak jawab, please deh. Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok. Ngono carane. Biasane santri kuwi stres mergo wong tua kakean penjaluk. Ngene lho ya, wong tua kuwi kewajibane mondokke anak. Guru kewajibane mulang, anak kewajibane belajar. Soal sesuk dadi apa urusane Gusti Allah. Ning lak kowe dadi santri percaya wae, may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Ngono wae, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Dadi ora usah mikir sok dadi apa. Biasane sing gawe stres iki mbok-mbokmu kuwi. Kowe nganggur iki piye to kowe? Walah, santai wae le. Bu, jenengan ngerti entung, jawaban. Apa hubungannya karo untung? Ya ora ono. Jawaban. Entung nika ning jero godhong gedang, Bu. Ora tau metu, begitu dibuka lemu. Ora ono entung kuru, ora ono. Apa men entung kok stroke? Ora ono. Riz, awakmu ngerti apa gejala penyakit stroke? Stroke itu gejalanya adalah adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke akhir. Apa nih? Stroke Alfamart. Apa sih? Gawane ning Indomaret kowe. Besok ketemu cewek ning omah, ngomong, "Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamart." Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Akhirnya apa? Ini ibunya Imam Syafi'i harus dicontoh. Katakan sama Syafi'i, dia saya perintah untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari harta. Disampaikan kepada Syafi'i, "Pak Kiai, ibune jenengan duka pripun? Jenengan kondur nganggo bondo kok." Apa yang dilakukan sama Syafi'i? Hartanya semuanya dibagi kepada penduduk Mekah. Sehingga yang tersisa hanya kitab dan bukunya Imam Syafi'i. Subhanallah. Begitu matur kali ibune, "Bu, bondone pun telas. Tinggal buku kali kitabnya." Ya wis, Syafi'i kon mulih. Kenapa dia bisa menjadi anak yang luar biasa nih? Nomor 1, hormat sama orang tuanya. Yang kedua, hormat sama guru-gurunya. Maka saya ingat betul ya, bagaimana cintanya Imam Malik kepada Syafi'i, hormatnya Syafi'i kepada Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi, mulang santri.
Imam Malik pengen ngrungokke pengajiannya Imam Syafi'i. Ndelik-ndelik. Karena kalau ada santri ngaji, gurunya teko biasanya pakai ndelik-ndelik. Dia bersembunyi di balik tembok Masjid Nabawi. Mendengarkan pengajian Imam Syafi'i, Imam Malik nulis kalimat di tembok. Sebelum dulu direnovasi masih ada tulisan itu. Apa tulisannya? Man aroda ilmun nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Subhanallah. Barang siapa menghendaki ilmu-ilmu yang berharga, hendaknya orang itu ngaji dengan Muhammad bin Idris. Siapa? Syafi'i. Saking takjubnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Man arada ilmu nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Begitu Syafi'i selesai ngaji, lihat tembok ada khotnya Imam Malik. Tahu kalau ini tulisan gurunya. Tulisannya indah. Orang kaya tulisannya Aris. Wah, WA ra iso diwaca tak kandhani. Saking eleke. Temboknya ini ada tulisannya apa? Menulis di bawah kalimatnya Imam Malik. Apa tadi bahasanya? Man arada ilmun nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i menambah kalimat seterusnya. Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti itu sementara aku adalah santrinya Imam Malik. Iki lho sing kudu mok contoh. Bagaimana kemudian bisa menjadi orang besar kalau kemudian kita tidak menghormati guru-guru kita? Dilan wae. Semanut. Manut. Aku mbiyen ning pondok gini. Bocah-bocahku ngaji apa kuwi? Ngimriti apa kuwi? Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linawi. Aku melu ra oleh karo kiai kuwi. Miftah kono gawe wedang, nggih. Ya. Aku ki paling banter apalan ben mau ngopo li. Aqidatul awam. Jajal edan ra. Bocah-bocahku ngaji jurumiyah, ngaji ngimriti aku ora kena melu. Ngajiku mengakhirkan awam tok tafsilu khamsatin wa isrina lazim ulamu kallafin fahaqi watanim hum adamun idrisu nuhun huduma saleh wa ibrahimu kulun mutaba mung kuwi tok le. Arep ngaji macam-macam ora oleh karo kiaiku. Aja. Bahkan apa? Selama saya di pesantren, kiaiku duwe pitik ayam telur 10.000 ayam. Dari kelas 1 sanawiyah sampai selesai aliyah saya ngurusi PTE aku. Isu aku mlebu kelas mesti terlambat. Kenapa? Karena pagi hari saya harus ngasih makan ayam 10.000. Awan liyane istirahat, aku makani pitik. Sore liyane istirahat, aku nimpal telek pitik. Makanya ono Gus sing saiki nyemplung ning penjara wi, Suginur, gitu. Ngomong, dasar Miftah itu Gus telek. Mergo mbiyen aku gaweane ngopeni telek. Tapi aku rapopo. Ketika saya ditanya wartawan, Gus Miftah enggak marah, dibilang Gus Nur Gus telek enggak. Kenapa Gus? Karena sesuatu yang keluar dari mulut seseorang menggambarkan isi otaknya. Oh. Berarti wong kuwi ngarane aku telek, otaknya kebak telek. Cangkemmu nur. Lah aku kon milih telek apa milih roti? Aku milih telek. Soalnya apa? Telek iso dadi rabuk, roti dipangan dadi telek. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali mangku tangan tetangisan salih wa salim iman ala mada Allah salih wa salim iman ala mada wal ali wal biman
padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana salih wa salim iman ala mada Allah Allah salih wa salim daiman ala mada wal ali wal ashab iman قد وعدا والعالي والأصحاب dijawab sing banter وعدا kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab qad wa'ada wal ali wal hadrohnya berhenti tangannya diangkat bareng-bareng sing banter salli Allah Allah salli wal ali wal ashabi mang wal ali sekali lagi dengan sholawat mudah-mudahan corona segera hilang amin sing banter sholli Allah sholli sekali lagi mudah-mudahan Allah menjaga Tegarrejo amin sing banter Allah Allah salli iman wal ali wal ashab sallu ala nabi Muhammad. Maka akhirnya adik-adik banggalah jadi santri Tegarrejo. Kalau kamu bertanya santri so dadi nopo Gus? Kamu salah. Santri bisa menjadi apapun. Orang yang kuliah belum tentu dia mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Aku duwe konco, kuliah nanti geologi, pertambangan. Kamu tahu pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Sampai montore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Ayo. Santai wae. Penting kuwi niate kuwi wong tua kewajibane mondokke anak, guru kewajibane mulang, santri kewajibane belajar. Soal sesuk dadi apa urusane Gusti Allah. Wes santai wae, rezekimu dijamin le asyaku fi rizki, asyaku fi razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Siapa? Allah. Apa meneh kowe wong NU le, besok kowe duwe anak bojo ndelalah ra duwe beras, ra duwe duit tanggamu mati. Mangan le, mangan. 7 dina tak kandhani. Allah itu maha baik. Ana wong donga ya Allah kula pengen kipas-kipas mau nangsal duit kabul. Dadi apa bakul sate. Duit.
Kula nang omah mawon ngobahke sikil langsung duit dadi tukang jahit. Tek. Ya Allah kula pengen wong-wong sugih niku manut kali kula kobol dadi apa tukang parkir. Kiri. Mbok Alphard, mbok Pajero, ngeyel tabrak kok ngopo. Ono meneh sing ndonga ekstrem, ya Allah, kula mung lenggah mawon pengen angsal duit carane pripun ya Allah, kobol dadi apa tukang tunggu WC. Sewu. Maka di hari santri ini adik-adik ingat ya pesan saya. Orang yang niat belajar apapun bisa menjadi pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar sekalipun dia tidak dapat pelajaran. Eling-elingan. Orang yang niat belajar apapun bisa menjadi pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun tidak dapat pelajaran. Maka kalau kamu jadi santri bangga, santri sudah jadi presiden. Contohnya Gus Dur. Santri sudah jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri wakil gubernur, Gus Yasin. Santri jadi Kiai viral. Sombong amat. Loro wetengku. Pada akhirnya kemudian apa? Kita nggak perlu malu kalau kita punya satu kekurangan. Falikulli syai'im maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Saya nggak mungkin iso ngaji apik kaya Gus Yusuf. Tapi Gus Yusuf ora mungkin melu aku ngaji ning klub malam. Aku malah khawatir gelem lebu ra gelem metu. Tapi kalau kemudian orang mencemooh, halah Miftah kayak ngaji di dunia malam, hasilnya apa? Hasil yang paling nampak. Saya kenal dengan Deddy Corbuzier gara-gara saya sholawatan di kafe, di klub malam, viral. Akhirnya saya diundang acaranya Mas Deddy Corbuzier, kopi susu. Apa kan? Hitam putih. Lah ya kopi hitam susu putih, goblok. Ora paham mau ya. Saya akhirnya diundang Mas Deddy Corbuzier 1,5 tahun yang lalu, dan ternyata itu jalan hidayah bagi seorang Deddy Corbuzier. Lah dipikir-pikir angel, aku ora bakal menang apa-apa kalau Deddy Corbuzier. Gelarnya S3, PhD, lulusan Amerika. The best magician in the world, magician terbaik di dunia. Saking pintere Deddy, rambut rawani tukul ning dase tangan. Tapi lah Allah ngeresake, ternyata Deddy Corbuzier bisa menjadi seorang muslim. Ketika saya ditanya, iki lho, ora usah khawatir, kekuranganmu banyak, iya, tapi pasti Allah kasih kelebihan. Salah satu titik balik kenapa Deddy Corbuzier masuk Islam, supaya awakmu iki iso. Kowe kan ngaji balaghah, ngaji mantik macam-macam to ngene. Iki kudu monggo. Pas saya syuting sama Deddy Corbuzier, YouTubean, dia tanya begini, bro, dia manggil saya bro, sorry. Sombong amat. Ini sebagai penutup. Saya mau tanya, itu momentumnya setengah tahun sebelum dia masuk Islam. Menurut saya, tadi malam saya baca Quran. Menurut saya, Quran itu irasional. Artinya apa? Tidak masuk akal. Saya tanya lagi, contohnya apa? Lawang Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, lanjut ke langit ke-7. Bullshit dia bilang. Ngapusi Indobos gitu dia bilang. Oh ya, apa meneh? Nabi Musa pakai tongkat belah lautan. Gak bisa. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, bohong. Tapi kalau Nabi Isa berjalan di atas air, saya juga bisa. Aku tahu ndelok le, Deddy Corbuzier iso mlaku ning dhuwur banyu, pakai trik. Saking pintere bocah iki. Cah iki apa-apa iso, sing reso siji, sisiran. Lah di rambut kok. Sing disisiri apane, ha ta? Oh, kurang ajar ngisore atau kurang ajar iki. Akhirnya apa yang terjadi? Tolong kamu katakan, kenapa bisa demikian? Lah mau pedasku tadi, waduh, iki lak nganti ra iso jawab bahaya iki. Mosok wong gondrong kalah karo botak. Akhirnya waktu itu apa? Saya ingat ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah, Iqra bismi rabbik. Tapi lah bocah iki langsung tak terangke Iqra bismi rabbik, mesti mumet dan dia nggak akan percaya. Wong Quran. Akhirnya waktu itu saya jawab begini, Mas, tak takon dhisik. Apa?
Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Ayo, saya ini santri ini Gus Yusuf jawaban. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawabannya rata-rata dari mata turun ke hati. Jawaban Dedi sama, cinta itu dari mata turun ke hati. Saya bilang, this is the big wrong, salah besar kamu. Wow, bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Swaim renang, swimming berenang, ada? Sing nyanyi, singing nyanyi, song lagu, songong belagu. Gampang, bahasa Arab ya gampang. Gajah berenang tengah lautan, mustahil. Obat manjur, mustajab. Penyanyi keroncong, Mus Mulyadi. Dia tanya sama saya, hubungannya apa? Kamu salah. Cinta itu bukan dari mata turun ke hati bro, tapi dari hati naik ke mata. Dia bilang, buktinya apa? Jelas. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, selamanya kamu tidak akan pernah cinta dengan Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Saya mulai masuk dari sini. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, selamanya kamu tidak akan pernah cinta Nabi Muhammad. Kenapa? Karena matamu tidak pernah lihat Nabi Muhammad. Oh iya dah, ya kan ya matamu. Masuk you eyes, mentang-mentang mulai umroh, ainuka, boy matamu. Iki yang jawab mat bahuka, apa dapurmu. Aris yang jawab, sinuka untukmu. Ya Allah, dia masih bingung. Saya jawab lagi, bro. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi nyatane orang buta jatuh cinta walaupun matanya tidak bisa melihat. Bisa nikah dan apa yang terjadi? Meteng. Ayo harap apa? Artinya apa? Belajar agama itu bro, kenapa saya katakan dari hati naik ke mata? Orang belajar agama itu yang benar akal mengikuti hati atau hati mengikuti akal? Yang benar akal mengikuti hati. Maka Al-Qur'annya mengatakan Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik itu dimensi intelektual, bismi rabbik itu dimensi spiritual. Iqra itu ndase, bismi rabbik kuwi atine. Apa bedanya wong NU karo Muhammadiyah? Wong NU kuwi biasane gede atine, wong Muhammadiyah biasane gede akale. Kon ndase kepiye to iki? Malah ngendas-ngendas ke wong Muhammadiyah iki lho. Sagede-gedene akal bakal kalah karo ati. Ngono lho karepku malah ndase itu. Dan ternyata itu menjadi wasilah Deddy Corbuzier masuk Islam. Dan ternyata seminggu yang lalu sama, seorang DJ internasional dari Thailand. Setiap kali dia pulang nge-DJ denger adzan itu seneng ayam. Ini tanda-tanda kan? Tanda-tanda apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Atau apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Ini DJ orang non Islam denger adzan atine ayem. Kata aku tak dongake, besok satu saat Anda akan menjadi seorang muslimah. 2 tahun kemudian ternyata terjadi. Telepon saya, Gus, tolong bimbing saya untuk menjadi seorang muslimah. Aku mulai khawatir kan rondo toh. Waduh. Gus. Lah yang mbok aku ditawari ya toh? Orang tawani mapan. Ya ora mungkin. Saya sama Gus Yusuf ini termasuk suami yang setia. Bagi saya lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Iya. Kenapa Gus Miftah ngomong demikian? Karena di belakang ada istrinya Gus Yusuf. Santai wae le. Wis oleh bojo sok insyaallah. Amin ya. Oleh bojo insyaallah. Rondo. Akhirnya para sahabat saya sekalian,
Sudah 5:30. Aku kesel. Saya hanya bisa berdoa dan minta sama Allah. Yang perlu kalian tahu, aku pernah jadi kalian dan kalian bisa lebih besar daripada aku. Amin. Makanya sekali lagi ingat, orang yang niat belajar apapun bisa menjadi sebuah pelajaran. Tetapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan mendapat pelajaran. Tetap kalau kemudian punya cita-cita yang besar, kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Wow. Maka pepatahnya mengatakan apa? Idza sodaqal azmu wa duhas sabil. Bahkan saya rubah, idza sodaqal azmu wa duhas subul. Jalannya tidak hanya satu, tapi jalannya jamak. Kalau kita kemudian punya keinginan, Allah akan banyak memberikan jalan. Aku kurang ngerti, ngajiku 20 tahun yang lalu di klub malam menjadi viral. Padahal saat itu saya diundang televisi nggak pernah mau. Sampai ada mbak-mbak PS katanya sama saya, kenapa bah diundang TV nggak pernah mau? Jawaban saya waktu itu apa? Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Wah. Saya doakan dari Tegalrejo akan lahir pemimpin-pemimpin besar nasional. Amin. Insyaallah ono sing dadi presiden. Ono sing dadi menteri. Ono sing sebutkan nama-nama menteri. Saya jeneng ngene kae. Oh, kae. Oh, kata ya Allah rupamu lele. Piye sepedahe? Lah sepedaan hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Ingat, hati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Ya. Terima kasih yang di jalan hati-hati. Yang di hati kapan kita jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga kolak corona yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa auladan sholihan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wal fasha wal munkar wasyurul mutanafat wa syadaid wal bihal ma'dhar minha wa ambar. Jauhkanlah dari kami semuanya ya Allah segala mara bahaya dan penyakit, segala macam musibah dan kemungkaran ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat adik-adik, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Terima kasih.